Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah yang dirahmati dan kami hormati. Hari ini alhamdulillah selamat datang kawan akhwat di acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Al-Bagir Isa Al-Kaf. Ada Atep dan juga ada Anis Mualim di meja operator. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai rukun iman, pemahaman terhadap rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitabullah. Alhamdulillah membersamai kita hari ini ada Ustaz Husin bin Hamid Al-Attas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ada juga bersama kita Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita membahas pembahasan kita pada hari ini, alangkah baiknya ikhwan akhwat kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu hidayah dan rahmatnya, serta Allah tanamkan taufik di dalam hati kita ya akhwat, sehingga kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan akhwat, hari ini kita akan membahas salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, yaitu dibimbingnya kita, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang terangkum di dalam satu kitabullah yang bernama Al-Qur'anul Karim, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini juga merupakan menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh umat-umat dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Al-Qur'an juga menjadi burhan, menjadi hudan, menjadi petunjuk dan juga pembimbing buat kita yang sangat jelas, yang bisa kita ikuti, bisa kita jalani, yang tertulis begitu sangat praktikal, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin selamat, tinggal kita baca, kita renungi, kita pelajari, dan ikuti saja apa yang ada di dalamnya. Insya Allah hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran juga menjadi syifa buat kita ya kawan-kawan, menjadi obat bagi kita jika kita mengalami rasa sakit, jika kita juga mengalami penyimpangan kesana kemari. Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat, khususnya obat bagi sudur, bagi hati-hati kita, bagi dada kita yang sudah didondai dan dikotori oleh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya ikhwan akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Husin bin Hamid Al-Attas. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim
وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Hamzah bin Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ateb, seluruh kerabat kerja di studio, Fauzan, begitu pula ada tamu kita Ustadz Ali Badruddin, kaum muslimin dan muslimat, seluruh anak bangsa, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala yang menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya, yang kelak akan meminta pertanggungjawaban kita di hari kemudian nanti. Tak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan manusia tanpa petunjuk, pegangan, dan pedoman hidup bagi mereka. Dengan kitab yang Allah turunkan, Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hujjah Allah bagi manusia di hari kemudian nanti, atau atas umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadili mereka, melihat amal perbuatan mereka. Apabila sesuai dengan petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka timbangan amal mereka akan berat. Tapi apabila amal perbuatan mereka tidak sesuai dengan kitab Allah dan petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalamnya dan dicontohkan oleh nabinya, maka timbangan amal mereka akan berada dalam keadaan ringan. Allah Maha Adil, tidak membedakan satupun manusia, tapi Allah melihat bagaimana amal perbuatan mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, wal waznu yauma idzinil haq. Wal waznu yauma idzinil haq. Dan timbangan pada hari tersebut, hari pengadilan, adalah timbangan yang hak, yang betul-betul penuh dengan keadilan. Amal manusia akan dipaparkan di hadapan timbangan tersebut. Kita tahu bahwasannya al-haq bukan milik makhluk. Al-haq adalah milik Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Nah, perbuatan manusia yang sesuai dengan raja tersebut adalah perbuatan yang masuk dalam kategori yang hak, yang tidak sesuai adalah batil. Jangan kita ukur dengan sosok dan kedudukan manusia yang diagungkan, yang dibesar-besarkan di tengah-tengah masyarakat, karena mereka juga diukur dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ali dalam ucapannya mengatakan, innal haqqa wal batila la yu'rafani bi aqdarir rijal. Sesungguhnya hak dan batil tidak diukur dengan apa? Dengan kedudukan dan perilaku orang-orang yang dianggap besar. Nah, bagaimana kita membedakan yang hak dan batil? I'rifil haq. Ketahui, kenali mana yang hak. Dengan sendirinya kembali pada apa? Tolak ukur yang Allah berikan, yaitu kitabnya. Ta'rif ahlah, kamu akan tahu siapa ahlul haq, orang yang berada dalam kebenaran. Wa'rifil batil, pelajari mana yang batil. Kamu akan tahu nanti siapa orang yang berbuat kebatilan. Ta'rif ahlah. Kalau dalam bahasa pasarnya, ungkapan Imam Ali diungkapkan, yuqasur rijalu bil haq, wala yuqasul haqqu bir rijal. Manusia diukur dengan hak, bukan hak diukur dengan apa? Nah, yang merusak kehidupan umat Islam, yang membuat mereka kehilangan arah di saat kebenaran, diukur dengan sosok manusia. Akhirnya tiap kelompok
yang memiliki idola yang mereka agungkan, mereka akan ukur kitab Allah dengan apa? Dengan sosok idola yang mereka kagumi, dan mereka akan menyesuaikan kitab Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Ini sebuah kesalahan yang amat fatal. Oleh karena itu, Al-Quran adalah neraca kebenaran dan keadilan yang tidak meragukan sedikit pun. Bukan hanya tolak ukur kebenaran. Bagi apa? Bagi kitab-kitab terdahulu, dia juga merupakan tolak ukur kebenaran bagi apa yang beredar di tengah-tengah masyarakat dari berbagai macam riwayat. Demikian pula perilaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Rasulullah, telah datang kepada kalian dari mana? Dari Rabb kalian, pencipta, pemelihara, pengasuh kalian. Allah gunakan kata Rabb untuk mengingatkan mereka merupakan makhluk yang diasuh, yang dididik, dipelihara oleh Allah dan menerima limpahan. Telah datang kepada kalian langsung dari pencipta kalian, pengasuh kalian, pemelihara kalian, mau'izah, nasihat, tuntunan dan petua. Wa shifaa'un lima fis sudur, bukan hanya berisikan butiran-butiran hikmah, nasihat, tapi juga merupakan penyembuh dari berbagai macam penyakit yang terdapat di dalam dada. Penyakit-penyakit hati ini, ya, dengan Al-Quran dibaca dan diikuti, akan dapat membersihkan penyakit-penyakit hati tersebut. Karena selagi penyakit hati ini tidak dibersihkan, maka kebenaran yang masuk pasti akan terkontaminasi oleh penyakit-penyakit hati tersebut. Contohnya kesombongan. Di saat seorang mendengarkan kebenaran, walaupun dia tahu itu benar, kesombongannya akan menodai kebenaran yang diterima, sebagaimana iblis. Walaupun tahu kebenaran yang datang dari Allah, tapi dia menolak karena kesombongannya. Begitu pula rasa dengkinya iblis. Oleh karena itu, hati betul-betul perlu kita berjuang untuk membersihkannya. Al-Quran merupakan bala bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan jiwa kita. Oleh karena itu, dalam riwayat yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, At-tuhur syatrul iman. At-tuhur Syatrul iman. At-tuhur ini, bersuci, merupakan separuh dari iman. Yang dimaksudkan dengan at-tahara di sini bukan hanya membersihkan najasah hissiyah, najasah yang terlihat oleh indera kita, tapi masuk juga ke dalam najasah maknawiyah. Kalau kita menghadap ke hadapan Allah dengan sikap sombong, angku, bangga diri, Allah tidak akan terima. Begitu juga membaca kitab Allah, ayat-ayatnya dengan kebanggaan terhadap ilmu kita, tidak mungkin kita akan dapat menerima hikmah manfaat dari kitab Allah. Jadi kita menghadap ke hadapan Allah dalam sholat kita, dalam ibadah kita, dalam amal kebaikan kita, betul-betul dengan kebersihan hati, hingga Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Al-Quran berfungsi sebagai penyembuh, bukan hanya obat. Obat sering menimbulkan kontraindikasi, menimbulkan side effect yang buruk. Tapi kalau Quran, dia penyembuh tanpa menimbulkan sama sekali apa? Efek-efek samping yang buruk. Kemudian wahudan wa mau'izatun lil muttaqin, dan juga berfungsi sebagai petunjuk dalam menghadapi kebingungan, kehilangan arah. Quran sebagai pegangan yang harus kita kedepankan. Jadi syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan dia juga rahmat bagi orang yang beriman. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebagai pembimbing jalan kita, di dalamnya terdapat rahmat, terdapat syifa, terdapat bimbingan yang menghilangkan keraguan-raguan kita, dan juga Allah ungkapkan dalam ayat yang lain sebagai nur. Kita merasakan bagaimana orang yang berada di tengah-tengah kegelapan. Tahu Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur dan kitab yang memberikan penjelasan.
Kitab dan Rasul merupakan satu kesatuan. Di bawah bimbingan Alkitab, Rasulullah SAW menerangi umat. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab ini Nabi kita mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, menunjukkan mereka jalan-jalan keselamatan. Itu mereka yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Yahdi bihillah. Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran. Manittaba'a ridwanah, yang mau mengikuti keridhaan. Subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yahdihim wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Bukan hanya memberikan petunjuk, tapi mengeluarkan mereka dari kegelapan hidup yang bermacam-macam, menuju kehidupan yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah bimbing mereka ke jalan yang lurus. Sebelum Nabi menerima Al-Quran, beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap kaumnya. Begitu beliau menerima wahyu Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan bangsa Arab dalam kejahilian mereka menuju kehidupan yang terang benderang. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Jum'ah, dalam surat Al-Imran, dalam suratul Baqarah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul tertinggal dalam bidang pendidikan. Mereka tidak mengecap pendidikan, kebanyakan mereka tidak mengenal baca maupun tulis. Allah utus dari mereka seorang Rasul yang merupakan pilihan Allah yang terbaik, yang tersuci dan termulia dari mereka. Apa yang dilakukan Rasul dalam misinya? Misi beliau sederhana, yatlu alaihim ayatih, membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, setelah mereka mendapatkan pencerahan, hati mereka dihubungkan dengan Allah, mereka meresapi kebesaran keagungannya di alam raya, dan mereka menemukan ternyata semua alam terhubung dan terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan landasan tauhid dan kebesaran keagungan Allah yang mereka resapi setelah tadinya dalam kegelapan, Allah sucikan jiwa mereka. Begitu jiwa mereka disucikan, amal mereka juga akan apa? Akan tumbuh dalam kesucian dan kesuburan. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, agar tidak membuat mereka dan generasi yang akan datang mengalami kebingungan, Allah mengajarkan mereka Alkitab. Dalam kitab tersebut terdapat hikmah-hikmah yang amat indah. Dan telah terbukti mampu untuk mengeluarkan bangsa Arab yang merupakan bahan baku yang kita anggap paling buruk dari sisi pendidikan. Tapi ternyata membuat mereka mengalami lompatan. Sampai hamba sahaya seperti Bilal mengalami lompatan yang amat menakjubkan. Ini merupakan bukti keberhasilan Al-Quran. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengajak mereka menoleh ke belakang. Padahal pada waktu sebelumnya belum lama mereka berada dalam kesesatan yang amat nyata. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwasanya ini bukan hanya berlaku untuk orang yang hidup pada masa Nabi, tapi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan petunjuk Quran ini akan juga melahirkan hasil yang amat betul-betul menakjubkan. Berikan manfaat bagi orang-orang yang datang setelah mereka yang belum bergabung, berkumpul bersama mereka. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya kalau kita mau bergabung dengan kafilah Nabi kita di bawah naungan petunjuk Al-Quran, bersama Rasul sang idola dan suri tauladan yang amat mulia, kita akan keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang. Dari kehinaan menuju kemuliaan. Tapi yang kita sayangkan, yang ada saat ini Quran dibaca dengan irama yang amat indah dalam sholat, tapi Al-Quran disisihkan, digantikan dengan ucapan-ucapan manusia yang simpang siur, satu mengajak ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Akhirnya bukan kitab Allah lagi yang diikuti, sebagaimana Rasul sepanjang hidupnya menyampaikan kitab Allah, tapi yang diikuti adalah pendapat-pendapat manusia
yang tidak dapat dijamin kebenarannya kecuali kalau sejalan dengan Al-Quran. Jadi kita lihat dalam ayat-ayat yang begitu banyak dalam Al-Quran, Allah uraikan bagaimana kedudukan Al-Quran. Lalu kelanjutan dalam surat Yunus tadi, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Lalu Allah terangkan, qul, umumkan wahai Rasulullah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan karunia Allah ya, dan rahmatnya yang Allah tuangkan dalam kitab sucinya, hendaklah mereka sambut dengan gembira ria dan penuh rasa syukur. Huwa khairum mimma yajma'un. Allah menunjuk kepada kitabnya, dia lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Dari berbagai macam ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan mereka, Quran, kitab yang langsung datang dari sisi Al-Alim Al-Hakim, yang menciptakan alam raya, yang menundukkan matahari, bulan, bintangnya, begitu pula hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk melayani manusia, memberikan mereka akal, ilmu, datang dari pencipta kita semua. Mana mungkin dapat dibandingkan dengan apa-apa yang dihasilkan oleh manusia. Begitu juga lebih baik dari segala hiasan dunia yang mereka kumpulkan. Kalau kita membaca suratun Nisa ayat 174-175, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia. Ini firman Allah yang ditujukan pada manusia secara umum, bukan hanya pada orang yang beriman. Telah datang kepada kalian burhanum mir rabbikum. Itu argumentasi hujjah ya, dari Tuhan kalian yang terang benderang. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan bagi kalian cahaya yang memberikan penjelasan penerangan yang sejelas-jelasnya. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Adapun mereka yang beriman pada Allah, wa'tasamu bih, maksudnya apa? Wa'tasamu bi kitabih, berpegang pada kitab Allah. Kemudian fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl, Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya dan karunia-Nya. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan membimbing mereka untuk jalan menuju kepadanya di atas jalan yang lurus. Ini merupakan jaminan dari Allah. Dan kitab Al-Quran merupakan rukun iman kita. Jadi kalau seandainya orang bertanya, bagaimana kalau ada pertentangan Ustaz antara Quran dan hadis? Dengan sendirinya, Quran di depan, hadis di belakang. Bukan kita paksakan Al-Quran untuk mengikuti hadis dengan alasan bahwa Rasul sebagai orang yang menjelaskan Quran. Mana mungkin Rasulullah akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Bukan peran Rasul untuk meralat menghapuskan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran. Beliau sebagai mubayyin memberikan contoh, seperti sholat yang Allah wajibkan. Beliau berikan contoh kepada kita bagaimana sholat secara praktis. Dengan sederhana, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oleh karena itu, sholat diriwayatkan bukan melalui riwayat, tapi melalui sunnah amali atau sunnah yang praktis langsung generasi meriwayatkan dari generasi sebelumnya. Dan rukun-rukun sholat disepakati. Yang berbeda hanya hal-hal yang tidak berarti, yang tidak pernah dibahas Al-Quran, tidak pernah diperdebatkan oleh Nabi kita, tapi diperdebatkan oleh orang-orang yang berjiwa kecil. Yang biasa hidup di empang, yang tidak mengalir, yang penuh dengan jentik. Mereka yang gemar memperdebatkan hal-hal yang sepele. Tapi orang-orang yang berjiwa besar, mereka sibuk untuk mengkhusyukkan diri mereka di hadapan Allah dan memetik buah-buah hikmah yang terdapat dalam Al-Quran hingga mereka jalan di muka bumi dengan sikap yang amat-amat penuh hikmah di bawah bimbingan tuntunan Al-Quran. Ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW pada para sahabatnya. Jadi kita perhatikan sama-sama bahwa Al-Quran atau kitab suci yang Allah turunkan bagi manusia ini merupakan satu keharusan. Merupakan hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tidak ada kitab ini, mereka akan beralasan di hari kemudian nanti, ya Allah,
Kamu tidak pernah sama sekali mengirimkan petunjuk. Bagaimana kamu menghisab kami, ya Allah? Jadi kalau seandainya katakan buku-buku hadis ini tidak ada, yang ada Al-Quran, kira-kira cukup nggak menjadi hujjah? Orang bertanya, bagaimana kita sholat? Kita sholat bukan melalui riwayat. Dari praktek yang dicontohkan oleh apa? Orang-orang tua kita yang didapatkan dari generasi sebelumnya. Malah semenjak ahlul hadis meriwayatkan berbagai macam hadis-hadis yang sifatnya sunnah qauliyah, mulai terjadi pertentangan di antara umat. Jadi saat ini buku hadis dari kalangan Syiah maupun sunnah hilang, katakan yang ada hanya Al-Quran. Kita bisa mendapatkan apa? Pokok-pokok agama kita yang paling utama, paling tidak pertentangan, perselisihan di antara umat akan dapat dilerai dan diperselisih. Tapi semenjak umat sibuk dengan hal-hal yang bertentangan, mereka tidak mendengarkan peringatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Al-Quran diletakkan di belakang. Maka tak heran kalau Nabi mengadu di hari kemudian nanti, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul akan mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran mahjur, terasing. Jadi banyak orang kita jumpai hafidh Al-Quran, membaca dengan irama yang indah, tapi di saat berbicara mengenai agama Islam atau Islam, jauh dari Al-Quran. Dia merujuk kepada buku-buku yang ditulis oleh manusia yang tidak menyebutkan Al-Quran sebagai referensinya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya Al-Quran merupakan hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Kalau Al-Quran tidak ada, maka manusia di hari kemudian nanti akan mengatakan, ya Allah, bagaimana patut kamu mengadili kami, sedangkan engkau tidak pernah mengirimkan petunjuk sebelumnya bagi kami. Kalau seandainya kamu kirimkan petunjuk bagi kami, niscaya kami akan lebih baik daripada yang lain. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam suratul An'am, Lau anna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum. Kalau seandainya kamu turunkan kitab kepada kami, ya Allah, niscaya kami akan lebih baik dari yang lain. Nah, sekarang kitab Allah ada di hadapan kita. Begitu datang di hari kemudian nanti, Allah akan melihat amal kita dengan neraca Al-Quran. Wal waznu yawma idinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Maka siapa yang timbangan amal mereka berat di hadapan timbangan Al-Quran, mereka lah orang yang beruntung. Sedangkan yang timbangan amal mereka ringan di hadapan Al-Quran, maka mereka lah orang yang mengalami kerugian, bukan hanya kerugian kecil, kerugian segala-galanya termasuk jiwa mereka. Kenapa bima kanu biayatina yadhlimun? Karena mereka berbuat zalim terhadap diri mereka dengan meninggalkan ayat-ayat kami. Nah, kalau orang nggak pernah memahami Al-Quran, bagaimana mungkin menyesuaikan perilakunya dengan Al-Quran? Oleh karena itu kewajiban ulama menjelaskan Al-Quran yang merupakan rukun iman yang Allah wajibkan kita untuk menghayati, mengimani, dan beramal sesuai dengan petunjuknya. Nah, dalam surat Al-Maidah, ayat-ayat Quran begitu banyak yang menerangkan kepada kita peran Al-Quran dan kedudukannya di tengah-tengah kita semua. Dalam surat Al-Maidah, setelah Allah berbicara mengenai kitab Taurat yang Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi, setelah itu kitab Injil, ya, dan masing-masing saling menegaskan, membenarkan satu dengan lainnya. Nah, pada ayat berikutnya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah Alkitab, itu Al-Quran. Dia sebagai apa? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, yang berisikan al-haq yang tidak meragukan. Dia menegaskan kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Kemudian wa muhaiminan alaih. Apabila ada perbedaan antara teks kitab-kitab sebelumnya dengan Al-Quran, maka Al-Quran yang menjadi tolok ukur.
Kenapa? Karena kitab-kitab sebelumnya sudah dinodai oleh tangan-tangan kotor manusia. Wa muhaiminan alaih. Oleh karena itu nama Allah salah satunya Al-Muhaimin, yaitu pemilik hegemoni. Semua ya, berada di bawah apa? Di bawah haimanatillahi tabaraka wa ta'ala. Wa muhaiminan alaih. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Lalu Allah berkata pada Rasulnya, putuskan di tengah mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Kemudian pada ayat berikutnya, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Putuskan di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, jangan ikuti hawa nafsu mereka, wahai Rasulullah. Mereka mau ngajak kita kompromi. Allah bilang, jangan kamu berkompromi bersama mereka dengan mengikuti hawa nafsu mereka, meninggalkan kitab Allah. Kemudian, wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaih. Hati-hati, waspada, wahai Rasulullah. Jangan sampai mereka memalingkan kamu dari sebahagian yang Allah turunkan kepadamu. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaih. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah wa idzan lattakhadhuka khalila. Dan mereka bersungguh-sungguh berusaha untuk memalingkan kamu, wahai Rasulullah, dari apa? Sebahagian yang kami wahyukan padamu. Kalau kamu ikuti mereka, ya, meninggalkan sebagian ayat Allah untuk kesenangan mereka, idzan lattakhadhuka khalila, pasti mereka akan menjadikan kamu kekasih mereka. Kenapa? Karena siap kompromi, apa yang nggak cocok sama mereka singkirkan. Kalau begini bukan lagi Rasul yang amin. Nah, kita bertanya kepada para ulama, mereka-mereka yang lebih mengutamakan riwayat-riwayat dan pendapat manusia dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasul tidak punya wewenang untuk mengubah sebahagian yang ada dalam kitab Allah, lalu apa pegangan mereka? Mereka melakukan takwil yang bermacam-macam terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan terkadang mereka giring ayat-ayat Al-Quran untuk mengikuti riwayat ya, yang kedudukannya begitu lemah. Terkadang mereka menyesuaikan ayat Quran dengan tradisi dan pemahaman salaf masing-masing. Dengan alasan kita wajib kembali pada kitab Allah dan sunnahnya, sunnah Rasulnya, tapi mengikuti pemahaman salaf. Dan kita tahu bahwa setiap kelompok punya salaf masing-masing. Kalau berbeda, salaf mana yang kita harus ikuti? Betul tidak? Sahabat Rasul berbeda, tabi'in berbeda, tabi'in berbeda, a'immah mujtahidin juga berbeda-beda. Kalau berbeda, siapa yang kita harus ikuti? Ijtihad manusia dalam hal-hal yang tidak prinsip, kita tidak pertentangkan. Tapi dalam prinsip-prinsip, mari kita bersatu. Jangan kita mendorong orang lain mengatakan bahwa mereka bukan kelompok kita. Berarti kalau kamu beranggapan seperti ini, ya, kamu keluarkan dia dari barisan Islam atau kamu mengeluarkan diri kamu dari barisan Islam. Kita merupakan ummatan wahidah sebagaimana firman Allah, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Oleh karena itu kita mari berbicara dengan nama Islam, jangan dengan nama sekte, kelompok, golongan, ma anzalallahu biha min sultan. Nah, kita persatuan kita bukan Bukhari, bukan Muslim, bukan Abu Dawud, bukan Tirmidzi, bukan Ibnu Majah, bukan Muwatta Malik, juga bukan Al-Kafil Kulaini, bukan juga Man la yahduruhul faqih, bukan juga At-Tahdzib wal Istibsar yang merupakan referensi Syiah, referensi utama kita Al-Quran. Selain dari Al-Quran, yang cocok dengan Quran kita ambil, yang tidak cocok kita kembalikan dan kita tolak dengan tegas. Al-Quran sebagai tolak ukur, sebagai petunjuk, sebagai burhan, sebagai nur, sebagai syifa dan rahmah. Ini firman Allah, wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar yang hak berarti semuanya kesesatan. Tapi yang sejalan dengan kitab Allah, dari kumpulan riwayat tersebut, kita dengan legowo untuk menerimanya karena sejalan dengan Quran. Tapi yang tidak sejalan, kalau kita terima,
berarti kita menentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita di saat kita berdiri di hadapan Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini sebagian cuplikan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kedudukan Al-Quran, perannya di tengah-tengah kehidupan kita, dan dia merupakan hujjah Allah dan juga rahmat dan syifa bagi kita semua. Seharusnya kita sambut dengan penuh rasa gembira. Jangan orang yang mengikuti Quran dikatakan fulan hanya Qurani. Quran. Ini kemuliaan bagi kita kalau dikatakan sebagai Qur'aniyun. Mudah-mudahan Allah terima kita semua, bimbing kita, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan juga bagi umat apa-apa yang bermanfaat yang bisa mengantarkan kita menuju jalan keselamatan dunia dan akhiratnya. Begitu pula anak keluarga, masyarakat yang kita cintai. Nah, selanjutnya Ustaz Hamzah insya Allah akan melengkapi, menyempurnakan apa yang kita sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tadi kita sudah dengarkan paparan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamil Attas tentang bagaimana seharusnya kita mengimani kitabullah Al-Quranul Karim. Iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman. Ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim di akhir surah Al-Baqarah. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Al-ayah. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasul di sini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Jadi maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memerintahkan orang lain beriman dengan Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang pertama beriman. Kemudian wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian juga orang-orang yang beriman, al-mu'minun, juga beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya. Di sini disebut dalam bentuk jamak, yakni kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Tentunya kita juga diperintahkan untuk beriman, karena itu kitab-kitab tersebut adalah bagian dari kitab Allah yang Allah turunkan untuk memberikan hidayah pada umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada saat ini kitab-kitab tersebut banyak yang sudah muharraf, banyak yang sudah dirubah-rubah, diganti-ganti. Ya, lalu bagaimana maksudnya beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu termasuk kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah memang pernah menurunkan kitab-kitab tersebut sebagai petunjuk bagi umat manusia sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah datangnya Al-Quran, kita tidak lagi diperintahkan untuk mengikuti kitab-kitab tersebut karena sudah ada Al-Quranul Karim. Sebagai tadi sudah diterangkan bagaimana fungsinya Al-Quran, ya, sebagai musaddiq. Sebagai yang satu, artinya yang pertama adalah membenarkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab-kitab terdahulu. Juga arti musaddiq di sini sebagai pembenaran. Artinya kalau ada kesalahan di sana, ada yang menyimpang, maka di Al-Quran berbeda dengan apa yang ada di sana, maka yang benar adalah Al-Quranul Karim atau pengkoreksi, ya, musaddiq, ya.
Ya. Jadi kalau mau tahu isi kitab-kitab terdahulu, mana yang benar dari kitab-kitab terdahulu, ketika kitab-kitab tersebut atau isi dari kitab-kitab tersebut sesuai dengan Al-Quran, maka itu benar adanya. Ketika itu bertentangan dengan Al-Quran, maka itu adalah kepalsuan. Ini adalah peran Al-Quran sebagai musaddiq dan juga sebagai muhaimin tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Husin. Bagaimana Al-Quran ini yang sebagai sesuatu kebenaran, ya, yang dominan. Yes, muhaimin itu yang kalau Allah disebut Al-Muhaimin, yang maha menguasai, yang maha mengatur, yang maha benar, ya, seperti. Jadi kitab Al-Quran juga sebagai muhaimin, ya, itulah yang dominan, itulah yang harus yang sebagai tolak ukur. Dan juga Al-Quran disebutkan ya, sebagai mizan. Walaqad arsalna rusulana bil haqq wa arzalna ma'humul kitaba wal mizan. Jadi sungguh kami telah utus para rasul kami, ya, dengan membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab. Jadi kami turunkan kepada mereka, ya, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah utus para rasul kami dengan membawa bayyinat, dengan membawa petunjuk, dengan membawa penjelasan. Ya, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan beserta mereka itu Alkitab, ya, wal mizan, ya, dan juga yang dimaksud Alkitab ini adalah fungsinya sebagai al-mizan. Bukan wawunya ini bukan berarti Allah turunkan kitab juga turunkan mizan. Mizan arti timbangan, neraca. Tidak, maksudnya mizan ini adalah sebagai ataf bayan atau ataf tafsir. Maksudnya Allah menurunkan Alkitab ini sebagai mizan, sebagai neraca. Ya, itu dalam surah Al-Hadid tadi. Dalam surah Asy-Syura juga ayat 17, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang telah menurunkan Alkitab dengan hak, dengan benar, wal mizan. Ya, kembali Allah tekankan bagaimana Alkitab itu sebagai mizan, sebagai tolak ukur kebenaran, sebagai neraca kebenaran. Tadi juga sudah diterangkan ya, bagaimana dalam surah Al-A'raf ya, bagaimana Al-Quran di akhirat. Ini di dunia sebagai mizan, sebagai tolak ukur kebenaran. Apabila seorang mengalami kerancuan, perselisihan di antara mereka, ya, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran. Ya, jangan dikembalikan kepada kitab-kitab yang lain. Harus dikembalikan kepada Al-Quran karena Al-Quranlah sebagai mizan. Ini di dunia sebagai mizan, juga nanti di akhirat juga sebagai mizan. Tadi sudah diterangkan wal waznu yauma idzinil haqq, yang menjadi neraca, yang menjadi timbangan, yang menjadi tolak ukur pada waktu itu, yakni di yaumil qiyamah nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tolak ukurnya itu Al-Qur'an. Wal waznu yauma idzinil haqq, yang menjadi neraca pada waktu itu adalah al-haq. Kalimatnya bukan wal waznu yauma idzin haqqun, dan neraca pada waktu itu adalah kebenaran. Tidak. Benar, tidak. Tapi al-haqqu di sini pakai alif lam, itu menunjukkan kebenaran dari Allah, yang datang dari Allah, yaitu al-haqqu, salah satu nama dari Al-Qur'an juga, atau sifat Al-Qur'an disebutkan juga al-haq. Jadi yang menjadi neraca pada waktu itu adalah Al-Qur'an. Jadi kita dihisab di akhirat nanti, ya, ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pengadilan ya, di dunia ini contohnya seperti itu, ada pengacaranya, ya, ada pembelanya, ada jaksanya seperti itu, ada saksi-saksinya. Di mana pengadilan tersebut, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala lebih detail lagi, lebih teliti lagi. Ya, ada saksinya bisa tubuh kita sendiri, kulit kita menjadi saksi, tangan kita menjadi saksi, ya, mulut kita menjadi saksi, bahkan ya, bumi yang kita bijak menjadi saksi. Ya, kemudian ya, yang menjadi tolak ukur Allah Subhanahu wa taala sebutkan nanti adalah tadi
wal waznu yauma idzinil haq, yang menjadi neraca dan tolak ukur pada waktu itu ketika kita diputuskan adalah ya Al-Qur'an, ya al-haq, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau perbuatan kita ya sesuai dengan Al-Qur'an, itulah yang akan menambah amal perbuatan kita. Kalau perbuatan kita bertentangan dengan Al-Qur'an, itulah yang menambah amal buruk kita. Jadi ketika kita diadili, ya nanti tidak bisa kita katakan, oh saya kan dulu ngikutin ini karena ngikutin kitab kitab fulan dan kitab fulan. Nggak bisa. Yang menjadi tolak ukur nanti di akhirat bukan kitab buatan manusia, adalah akan tetapi kitab Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti pengadilan di dunia. Kalau di dunia ya orang hakim memutuskan sesuatu pasti ada tolak ukurnya. Oh, kamu ya dijatuhi hukuman, misalnya hukuman mati ya, karena kamu membunuh orang. Ini berdasarkan KUHP nomor ya, pasal 130 misalnya seperti itu. Jungto pasal sekian. Ya. Ini hakim nggak bisa sembarangan memutuskan ya, seorang itu diputuskan bersalah, diputuskan melanggar suatu ketentuan sesuai dengan kehendaknya, tidak. Tapi harus berdasarkan referensi, harus berdasarkan suatu tolak ukur, yaitu tolak ukurnya apa ketika di pengadilan misalnya di Indonesia, yaitu KUHP di sini kan. Jadi hakim memutuskan berdasarkan itu. Nah kalau di akhirat apa itu tolak ukurnya untuk kebenaran di akhirat, yaitu seperti yang Allah katakan tadi, wal waznu yauma idzinil haq, yang menjadi neraca pada waktu itu adalah al-haq, yakni Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita mau tahu, banyak di antara kita sekarang mengaku paling benar, mengaku paling nyunnah, mengaku paling bertakwa, paling baik, ya. Tolak ukurnya adalah Al-Quran. Hendaknya kita lihat Al-Quran, kita ukur diri kita dengan Al-Quran. Sudahkah kita sesuai dengan Al-Quran? Karena nanti di akhirat kita akan kecewa kalau kita nganggap kita ini sudah benar, tapi ternyata ya di akhirat Allah tidak akui karena tidak sejalan dengan Al-Quranul Karim. Ini penting iman dengan Alkitab ini ya kepada Al-Quranul Karim, karena Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan untuk Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Al-Quran ini adalah sebagai kitab petunjuk untuk seluruh umat manusia, hudan linnas Allah katakan. Dan ini adalah sudah merupakan kitab yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita mencari petunjuk, ya kita carilah dari Al-Quranul Karim. Ya, walaupun ya, kita boleh saja membaca kitab-kitab yang lain, akan tetapi ya utamakanlah yang menjadi patokan kita, tolak ukur kita adalah Al-Quranul Karim. Sebagai penutup, pernah pada zaman Nabi, Sayyidina Umar membaca kitab Taurat. Mungkin baru dapat gitu kitab Taurat dibaca dan terkagum-kagum akan isinya. Mungkin ya yang dibaca kebetulan di sana ya adalah kebenaran yang sejalan dengan Al-Quran seperti itu, yang belum muharraf seperti itu, yang belum dirubah-rubah. Lalu dia tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah marah. Ya. Rasulullah marah, bukan berarti nggak boleh kita membaca itu, tapi hendaklah yang diutamakan Al-Quranul Karim. Kita baca dulu Al-Quran karena supaya kita tahu tolak ukurnya. Kebenaran, tolak ukur kebaikan, ya kita pelajari dulu Al-Quran. Sampai Rasulullah katakan, ya Umar, lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Hai Umar, ya, andai kata Nabi Musa ini saat ini hidup, ya, mau nggak mau dia harus ikut dengan aku. Ini menunjukkan bagaimana, karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah semuanya. Ya, ini adalah mencakup kitab-kitab apa yang disebutkan pada kebenaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Ya, pernah juga Ustazah Irana waktu itu ditanya, kalau mau tahu
kitab Injil yang benar atau Taurat yang benar, yang mana? Itu yang sesuai dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, maka kamu itu sama dengan membaca kitab-kitab yang sebelumnya seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quranul Karim merupakan kitab yang sempurna sebagai pedoman hidup bagi kita untuk bukan saja di dunia tapi juga di akhirat nanti. Yang menjadi hujjah bagi kita ketika kita dihisab adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran bisa jadi hujjatun laka au alaika. Ya, na'udzubillah min dzalik kalau alaika ya. Ini Al-Quran bisa menjadi hujjah ya, laka artinya hujjah yang akan membenarkan, yang akan membela kita, atau hujjatun alaika atau hujjah ya, sebagai argumen, sebagai dalil yang akan menyudutkan kita, yang akan menuntut kita apabila kita baca Al-Quran tapi perbuatan kita malah menentang Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran nanti yang akan menuntutnya, yaitu hujjatun alaika. Na'udzubillah min dzalik. Ini saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Kita tambahkan sedikit sebagai kesimpulan. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan kakek dan nenek kita Adam, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada mereka dan anak-anak. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bila petunjukku sampai pada kalian, maka yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Berarti kebalikannya, mafhum mukhalafahnya. Kalau mereka tidak mengikuti petunjukku, mereka akan hidup dalam ketakutan dan kesedihan. Oleh karena itu ayat berikutnya, siapa yang ingkar dan mendustakan ayat-ayatku, maka mereka bukan hanya akan melalui kehidupan yang penuh ketakutan kesedihan, berakhir kekal dalam api neraka untuk selama-lamanya. Dan kitab ini merupakan kitab perjanjian. Ada kitab perjanjian yang baru, yang lama, yang ini kitab perjanjian yang terakhir. Oleh karena itu Allah berfirman pada Bani Israel, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku telah limpahkan kepada kalian. Kemudian tepatilah perjanjian ya, yang telah dibuat antara Allah bersama mereka. Kitab perjanjiannya adalah kitab Taurat pada saat itu. Setelah itu kitab Injil. Ufi bi ahdikum. Kalau kalian penuhi ya, perjanjian, katakan bi ahdi sini kembali kepada kitab yang Allah turunkan. Kalian penuhi, ikuti perjanjian yang apa? Yang telah Allah Subhanahu wa taala buat bersama kalian, aku juga akan menepati janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah dalam menjalani petunjuk Allah kalian hanya takut kepadaku, jangan gentar pada yang lain. Setelah itu apa? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan. Bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Menuju kepada kitab suci Al-Quran. Ya. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan, menegaskan kebenaran yang Allah turunkan kepada kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, jangan kalian menjadi orang yang pertama ingkar. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Harga yang murah apa? Dunia dan seluruh isinya merupakan harga yang murah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian menjual belikan ayatku dengan harga yang murah, dan hendaklah kalian hanya kepadaku bertakwa. Setelah itu wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur di antara yang hak dan yang batil. Kitab suci yang Allah turunkan, kalian campur dengan berbagai macam apa? Campuran-campuran yang membuat akhirnya kitab Allah Subhanahu wa taala tertutup oleh tambahan-tambahan yang kalian tambahkan, dan ini dilakukan oleh umat Yahudi. Kitab Taurat digantikan dengan Talmud. Talmud mirip dengan buku-buku hadis.
Akhirnya yang dikedepankan kitab Talmud, sedangkan kitab Taurat mereka letakkan di belakang. Lama-kelamaan karena mereka akrab dengan Talmud, mulai terjadi perubahan pada kitab Taurat tanpa disadari. Karena yang menjadi ukuran bukan Taurat lagi, tapi Talmud. Oleh karena itu, pada surat Asy-Syura tadi yang Ustaz Hamzah bacakan, Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Ayat 17 surat Asy-Syura. Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang menurunkan Alkitab berisikan al-haq. Artinya semua yang terdapat dalam Al-Quran merupakan kebenaran yang mutlak, yang absolut. Wal mizan, dan Quran juga berfungsi sebagai mizan. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Kamu nggak tahu, sebentar lagi kiamat akan datang, kamu tidak sadari. Jadi kalau kamu berleha-leha menunda-nunda akan terjadi penyesalan. Nah, sebagai penutup, pada ayat 10 surat Asy-Syura Allah berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan di antara kalian, mau di antara ahlus sunnah dan ahlus sunnah dan syiah, sufi dan salafi, kalau kalian berbeda pendapat, jangan kalian masing-masing mokong kembali kepada salaf kalian. Tapi fahukmuhu ilallah, hukumnya kembalikan pada Allah. Kemudian, dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Allah. Mengapa kita kembali pada Allah? Karena Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan kalian semuanya. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Kita semua akan dikembalikan ke hadapan Allah. Dalam ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau kalian berbeda pendapat di antara kalian, tarik menarik, yang satu mengajak ke timur, yang satu mengajak ke barat, tanazu artinya. Tanaza'a ya tanazau, ya. Bukan berusaha kembali rujuk kepada kebenaran, malah saling tarik menarik. Maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul merupakan satu kesatuan. Farudduhu ilallahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dikaitkan sikap kalian ini dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Berarti kalau kalian menolak, kalian tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya akan membawa manfaat yang lebih baik dan juga akibat yang lebih baik buat kita. Bersatu dalam agama Allah. Oleh karena itu yang kita sampaikan, bukan ingin menggiring orang untuk mengikuti madhab Ustadz Husain, Ustadz Hamzah, Ustadz Isa atau madhab Rasil. Tidak. Saya mengajak diri saya bersama para jamaah pendengar kembali kepada Allah. Kalau apa yang saya ucapkan bertentangan dengan kitab Allah, begitu pula Ustadz Hamzah, Ustadz Isa, kalian dapat tinggalkan. Tapi kalau yang saya sampaikan memang itu merupakan isi kitab Allah, berarti hujjah Allah telah sampai kepada kita semua. Tugas saya hanya menyampaikan. Sebagaimana peran Rasul menyampaikan risalah Allah, kita tidak lebih mulia dari Rasul. Tugas kita melanjutkan apa yang Allah sampaikan pada Rasulnya. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Husain dan Ustadz Hamzah atas penjabarannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Isa Alkaf, Atep dan Sinada Fauzan dan juga Anis Mualim di meja operator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.